Nah, sekarang itu masjid wis aneh-aneh sekarang itu. Lantai bawahnya dibuat minimarket. Ya, buat bisnis. Apa ora dodolan nang masjid? Ya nak ora untung ya. Badhe ya ora. Badhe tapi ora berkah. Makanya harus cerdas. Sekarang otaknya wis bisnis kabeh. Toilet juga udah dibisniskan. Tempat-tempat wisata itu kita malah jualan toiletnya untuk bilas, untuk ganti baju, untuk buang air kecil, buang air besar. Wes kabeh bayar, ora sing gratis kan. Sampai meninggal dunia aja udah tidak gratis sekarang. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'al sya'ni wa darajat ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'al sya'ni wa darajat al-fatayati wa ya murailal judi wal karam nahnu jiranum binal harami haramil ihsani wal hasani nahnu jiranum binal harami haramil ihsani wal hasani nahnu min qawmin bihi sakanu wa bihi min khawfihim aminu wa bi ayatil qur'ani ulu fata'id fina aqal wahani wa bi ayatil qur'ani ulu fata'id fina aqal wahani na'iful bataha wa ta'rifuna wassafa wal baitu ya'lafuna wa lanal ma'la wa khaifunina falaman hada wa kun wa kuni wa lanal ma'la wa khaifunina falaman hada wa kun wa kuni wa lana khairul anami abu wa aliyul murtada hasabu Rabbi bangfana bi barakatihi wa dinal husna bi hurmatihi Rabbi bangfana bi barakatihi wa dinal husna bi hurmatihi wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'al sya'ni wa darajat ya
Bismillahirrahmanirrahim. Bisanatul Mutasarril Imam Muhyiddin Hasan. Bisanatul Mutasarril Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Nafa'allahu bihi wa bihi fid dharaini amin. Babul masajid utawi iki bab martelake pira-pira masjid. An Aisyah radhiyallahu anha qalat ndika sapa Dewi Aisyah amara perintah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bibina il masajid kelawan bangun pira-pira masjid fit dauri ing dalem pira-pira omah wa antuna dhafanan yanto bersihake sapa omah wa antuna dhafanan yanto dan bersihake apa masjid wa tutayaban dan wangi-wangi apa masjid. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Sahihah. Diceritakan dari Dewi Aisyah radhiyallahu anha ndika Rasulullah perintah untuk membangun beberapa masjid fitur di dalam beberapa rumah, artinya di perumahan, di kampung-kampung. Wa antunadzafa wa tutayyaba, dan masjid hendaknya dibersihkan dan diberi wewangian. Masjid itu dibersihkan, yang bersih, jangan kumuh masjid itu, wangi ya. Ada takmir masjidnya, bentuk takmir masjid, ada bagiannya bersih-bersih, namanya apa, marbot ya, marbot masjid. Terus marbot masjid dipel, dikasih minyak pengharum ruangan ya. Nah, dulu pakai kayu gaharu ya, sekarang pakai menyan. Udut-udut nang masjid. Kita diperintahkan untuk memberikan wewangian ke masjid dengan udat-udut merokok ya, dimenyani. Ini salah kaprah. Wangi-wangian ya, tip atau misik ya, atau pengharum ruangan, bukan semacam rokok lindingan, menyan, tutut nang masjid ini tidak ya. Bahkan tidak seyogyanya lah kita merokok di masjid, tidak pantas. Masjid tempat ibadah, tempat untuk ya, beristighfar, mendekatkan diri kepada Allah. Kita di masjid dengan tenang, sukarela, bergembira, udat-udut gawe acara nah masjid. Itu tidak pantas. Ya kalau merokok di luar masjid lah, jangan di dalam masjid. Ada di satu kampung yang memang kalau bikin acara itu di masjid dan semuanya perokok. Nah ini lebih condong kepada merusak kehormatan masjid itu ya. Sebaiknya tidak digalakkan, tidak dilakukan hal tersebut. Kita diperintahkan untuk memberikan wewangian, bukan malah memberikan bau yang tidak sedap. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muga-muga nglaknati sapa Allah al-yahuda ing Yahud ittakhadhu kang dadekake sapa Yahud kubur anbiya'ihim ing pira-pira kubure nabine Yahud masjid ing pira-pira masjid mutafaqun alaih
wajah nambah sapa muslim menasara lan ing nasara walau mai kedue walau ma kedua Imam Bukhari Muslim dan hadis Aisyah kan ana sapa Yahud iku idama tanane makan mati fi medan Yahud sapa rajul asoli kang saleh bana mongko jenengake sapa Yahud ala kubrin sekuburane rajul masjidan ing masjid wa fi dalam hadis ulaika utahe mengkono Yahud iku sirrul khalqi ala-alane kelakuan. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu ngendika Rasulullah dawuh qatalallahu al-yahud, mudah-mudahan Allah melaknati orang Yahud yang menjadikan kubur para nabi-nabi mereka sebagai masjid. Wazada Muslim wa Nasara, begitu juga Nasara. Walahuma min hadis Aisyah kanu idza mata, ketika meninggal dari golongan Yahud siapa seorang rajul yang soleh, mereka membangun pada kuburannya masjid. Ulaika sirrul khalqi, yang mana mau mereka itu seburuk-buruknya ya pekerjaan atau pekerti. Jadi kuburan wong Yahudi dikeramatkan oleh mereka, dijadikan masjid tempat ibadah untuk mereka, sholat ya menurut agama mereka, nyumet dupa di situ ya, kemusyrikan di tempat kuburannya orang-orang Yahudi. Hadis ini kadang dijadikan senjata untuk Wahabi, untuk menyerang orang Ahlussunnah wal Jamaah yang suka ziarah kubur ya, menyamakan kuburan itu sebagai masjid menurut mereka. Kita ke ziarah kubur itu niatnya mendoakan mayit ya, dan juga tawasul dengan orang yang soleh ketika sudah meninggal, bukan menjadikan tempat itu masjid untuk sholat kita menghadap padanya, tidak. Di fikih pun kita dijelaskan di situ ada makruh hukumnya sholat di makbarah ya. Kalau memang ya masjid dekat makbarah berdesak-desakan, masjidnya tidak cukup untuk jamaah di sekitar makbarah, kita sholat di situ karena tidak mencukupi masjidnya, asal kita bawa sajadah tempat suci, sholat di situ ya tidak apa-apa, sah jamaahnya. Lain ya persepsinya, menjadikan kuburan mereka sebagai masjid dengan kita yang Ahlussunnah wal Jamaah berziarah pada makam-makam solehin aulia illah, itu tidak sama. Dalam keyakinannya saja sudah berbeda, bentuk ibadahnya juga beda. Kita beribadah kepada Allah, bukan menyembah ya, kuburan itu. Tapi kalau Yahud ini nyembahnya ya sama kuburan itu, menjadikan kubur itu sebagai masjid. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala ba'asa ngutus sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam khailan ing bala tentara kang nunggang jaran, facat mongko teka apa khair birajulin gawa rajul para batu mongko nyancang sapa apa khair ing rajul bisa riyatin ana saka min sawaril masjid saking pira-pira saka masjid. Al hadis muttafaqun alaih.
Sumamah bin Usal. Wa fil hadis dalil ala jawazi rabtul asir bil masjid wa in kana kafir. Hadis ini menunjukkan atas bolehnya menali ya, tawanan di dalam masjid meskipun ia seorang kafir. Diceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu ngendika Nabi mengutus khailan bala tentara yang memakai kuda atau unta. Ya, kuda di sini. Wajahat barang ono menangkap ya, para tentara itu datang menangkap seorang rojul namanya Sumamah bin Usal ya. Begitu ditangkap akhirnya farobatuhu, tawanan itu ditali di tiang saka ya, tiang masjid, sampai beberapa tiangnya masjid. Sampai sekarang diabadikan tiang Sumamah bin Usal itu ada di Masjid Nabawi, ustuwanah tiangnya soko masjid yang asli masjid ya, Nabawi asli masjid pertamanya Rasulullah, itu ada tiang di situ, ada Sumamah bin Usal. Itu dulu Sumamah ini ditangkap, dia masih dalam keadaan kafir, dia orang berpengaruh di kabilahnya. Jika berperang ditangkap, ditahan, ditali di tiang masjid. Ceritanya lucu. Ketika ditali, Kanjeng Nabi dan sahabat sholat ya, melihat rukuknya kompak, sujudnya kompak ya. Dia berpikir, wah iki wong Islam kompak teman, nek siji ngidoni kabeh raiku piye ya. Berpikir sampai 3 hari ya, dilepas ketika waktu sholat, ketika ya, dia pun tidak melarikan diri. Akhirnya sowan kepada Rasulullah, langsung ikrar menyatakan dirinya masuk Islam karena takjub dengan kekompakan orang Islam, khususnya dalam berjamaah. Wa anu radhiyallahu anhu anna Umar satune Umar radhiyallahu anhu iku lewat sapa Umar Hasana tetemu Hasan yang situ hale nembangake sapa Hasan fil masjid ing dalem masjid. Falah atau mongko ningali bendu sapa Umar ilahi maring Hasan. Faqala Hasan qad kuntu teman-teman rasana ingsun iku unsidu nembangake ingsun fi dalam masjid. Wa fi iku ing dalam masjid man utawi wong wa kang utawi man iku khairun wa bagus mingkat ini bang ira muttafaqun. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Sayyidina Umar lewat ketemu Hasan agi qasidah nasib nang jero masjid. Fala hadza Sayyidina Umar melihat dengan kemarahan kepada Hasan, kurang ajar teman. Nang masjid kok digawe nyanyi-nyanyi, nembang-nembang qasidah-qasidah, siir-siiran. Akhirnya faqala Hasan ngomong,
qad kuntu unsidu fihi, aku dhisik nembang nang masjid. Wa fihi, di dalam masjid, man huwa khairun laka minka, ada orang yang lebih utama darimu, yaitu Rasulullah. Itu tidak masalah, Rasulullah tidak marah. Kenapa kamu marah? Saat itu aku di dalam masjid, aku nyanyi qasidahan, syiiran, padahal di dalam masjid waktu itu ada Rasulullah. Kok sampean marah, itu kenapa? Hadis ini menunjukkan boleh kita untuk berqasidah di masjid, syiiran di masjid, lalaran di masjid, ya, asal sepantasnya lah ya. Artinya memang tidak menyalahi syariat. Mosok dangdutan nang masjid ya, kan ora pas. Ini namanya merusak citra masjid. Asal tidak merusak citra masjid, puji-pujian, syiiran, nasyid, qasidan, berjanjian, maulid di masjid tidak masalah, boleh-boleh saja. Buktinya Rasulullah saat itu tidak marah, tidak melarangnya. Wa anu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utai sapa iku sami'a mrungu sapa manajeng rajul yang sudu ahalena golek yang sudu golek sapa dolatan bondo ilangi rajul fil masjid, dalam masjid falyakun mongko becik ngucap sapa man la raddahallahu alaika, muga-muga ora balekake ing dhalah sapa Allah alaika sira fa inal masjid muslimin pira-pira masjid lam tu benaiku raden bangun lihada krana iki yang sudu dhalah, rawahu Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu ngendika, barang siapa mendengar seorang yang mencari barang hilang di dalam masjid, maka ucapkan padanya la radallahu alaik, mudah-mudahan Allah tidak akan mengembalikan kepadamu barang hilangmu. Sungguhnya masjid ora dibangun krono iki. Jadi masjid jangan dibuat untuk pengumuman iklan barang yang hilang. Jangan mengumumkan kehilangan di masjid, karena masjid dibangun tidak untuk ya, untuk hal semacam ini, tapi untuk beribadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu di masjid sana itu kemarin udah agak lama saya main kundangan, ternyata sudah hampir maghrib. Sore-sore itu ada pengumuman di masjid, pengumuman ya, yang melihat barang ini ciri-cirinya seperti ini, tolong dikembalikan kepada pemiliknya Bapak Fulan. Kan orang pas ya, kita harus menjaga kewibawaan, kehormatannya masjid. Kabeh pengumuman diumumkan nang masjid ya ora pas. Sekarang sudah umum parkir misalnya, pengumuman masjid, yang punya mobil nomor sekian plat ini diharapkan untuk segera memindahkan mobilnya. Itu ya, ada kelaku, ucapkan kepadanya la radallahu alaik, muga-muga ya Gusti Allah orang balekake mobile ngatasi sira. Artinya insyaallah sekarang begitu ada membran di masjid, speaker wis
Jadi pengumuman nang masjid, jadi pengumuman nang masjidnya kan orang pas. Pengumuman sepak bola, pengumuman apa ya, pertemuan apa yang orang pas. Kita harus cerdas, bisa menempatkan pada situasi kondisi. Jualan di masjid juga tidak boleh kan? Mengenai ke wa an radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aitum nalikane ningali siraman ing yabi kang atul au yaqta'u tuku fil masjid ing masjid faqulu mongko ngucap sirana mari mana al-haram kumukora paring pada sapa dicarot takaing tutulan irwahun aswat wahsan. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahasanya Rasulullah dawuh, ketika kamu melihat orang yang jual beli di dalam masjid, maka ucapan kepadanya, mudah-mudahan Allah tidak akan berikan keuntungan terhadap jual belimu. Ini penting ya, jual beli di masjid kan, jualan minyak lah, jualan pakaian, sorban apa ya, siwak atau apa di masjid misalnya, bahkan bincang-bincang urusan bisnis apa di masjid ya. Datangi saja, kamu ucapkan la arbahallah tidak tijarah ya. La arbahallah tijarah taka Gusti Allah muga-muga ora ya menguntungkan, membuat keuntungan dalam jual belimu, dalam bisnis sama. Nah, kan kalau bisa ya masjid itu hanya khusus untuk belajar ngaji, untuk tadarus Quran, sholat jamaah, taraweh, bahas zakat, tasarruf mustahik zakat, zakat fitrah dan yang lainnya ya boleh lah, tapi kalau urusan ya bisa dipindahkan di tempat lain ya itu lebih baik. Nah, sekarang itu masjid wis aneh-aneh sekarang itu. Lantai bawahnya dibuat minimarket. Ya, buat bisnis. Apa dodolan nang masjid? Ya nak ora untung ya. Badhe ya. Badhe tapi ora berkah. Makanya harus cerdas. Sekarang otaknya wis bisnis kabeh. Toilet juga udah dibisniskan. Tempat-tempat wisata itu kita malah jualan toiletnya untuk bilas, untuk ganti baju, untuk buang air kecil, buang air besar. Wis kabeh bayar, ora ono sing gratis kan. Sampai meninggal dunia aja udah tidak gratis sekarang. Mati ora gratis. Pertama ngurus administrasi nang rumah sakit ya, habis berapa. Kalau di Pulau Soroi di masjid, di rumah sakit ya kain kafannya, mandikannya, menggali kuburnya, belum tanahnya, semuanya bayar, tidak ada yang gratis. Sampai buang angin saja sekarang bayar. Tapi semuanya juga ada nilai ekonominya kan. Sekarang sampah plastik itu dikumpulkan juga bisa jadi uang. Sisa nasi, sisa makanan kumpulkan dijual ya. Kabeh wis ana sing gratis. Apa maneh kongkonan kudu ana uang bensin, ongkir dan yang lain. Zaman sekarang tidak ada yang gratis. An Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqamu
fil masajid dalam pira-pira masjid wala istaqatu lan ora den gawe kisos fiha apa masajid rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Tidak dianjurkan, tidak diperbolehkan untuk melaksanakan had hukuman di masjid-masjid, juga tidak kisos dilakukan di masjid. Takziran hukuman apa itu di masjid, nanti mengotori masjid, merusak kehormatannya masjid. Kalau di halaman masjid lah mungkin, itu di Jeddah atau di Mekah itu ada masjid yang khusus untuk dijalankan di halaman masjid, ya, di dalam masjid, depan masjid itu untuk kisos, untuk had hukuman di situ. Jenenge masjid kisos, masjid kisos. Wa ana Aisyah radhiyallahu anha qalat antika sapa dewe Aisyah usiba anane bilai itu den uji den coba sapa sadun saat yaumul khandaq ing dalem dinane perang khandaq qadara mongko mukul alese atau gawe alese saat sapa rasul khaymatan ing omah muta fil masjid yang tahu karena nyambangi sapa nabi saat min qaribin saking para muttafaqun alaih. Hadis ini sebagai dalil dasar untuk diperbolehkannya tidur di masjid, dan orang yang sakit pun boleh di dalam masjid. Gawe kemah boleh di dalam masjid meskipun nyegah sangka sholat. Diberi musibah siapa saat ini namanya Abu Amrin Sa'ad bin Mu'ad al-Ausi, masuk Islam di Madinah. Allah menamainya Sayyidul Ansor, pemberani mulia dalam kaumnya, termasuk penggedene para sahabat, hadir perang Badar, perang Uhud. Dalam perang Khandaq terkena musibah, ya, di akhilihi falam yar qadamuhu hatta mata syahid. Darahnya tidak berhenti di akhilihi itu betis, terluka betis, sampai tidak bisa mampet darahnya, terus mengalir sampai meninggal. Nah ini Rasulullah membuatkan kemah, rumah-rumahan di masjid untuk saat istirahat di situ, untuk beristirahat di situ, tidur di situ, beribadah di situ, supaya Rasulullah memudahkan untuk menjenguknya. Boleh orang yang sakit berdiam di masjid, boleh, asal tidak mengotori masjid. Bahkan lebih-lebih di waktu 10 akhir dari bulan Ramadan, untuk menggapai Lailatul Qadar, kita dianjurkan untuk memperbanyak i'tikaf. Sampai buat rumah-rumah di rumah-rumah kecil atau kemah itu di masjid. Mbah Muntaha dulu seperti itu, setiap malam 20 ke atas itu sudah sarene di masjid, buat satir, pakai ini satir kotak di paling situ, ya, masjid yang sebelah Serambi, di pintu itu yang undak-undakan tuh, buat sare di situ, terus di situ, itikaf di situ, sahur di situ, buka di situ. Karena utamanya itikaf di 10 akhir di bulan Ramadan. Wa ana radhiyallahu anha qalat sapa dewe Aisyah wa itu ningali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasturuni
hale nutupi sapa nabi ingsun wa ana halut ingsun iku antur ningali ingsun ilal habasati maring bala tentara Habasah yal'abuna hale padha dolanan sapa Habasah fil masjid dalam masjid al-hadis muttafaqun. Dari Dewi Aisyah radhiyallahu anha ngendika, saya melihat Rasulullah menutupi aku, padahal aku ingin melihat bala tentara yang bermain di masjid. Jadi biar latihan silat ya, itu nang masjid ketika mau perang apa zaman dulu. Artinya bermain di masjid pun boleh asal memang di situ ada hubungannya dengan menguatkan agama Islam ya. Latihan pencak, latihan karate, perang ya. Artinya dulu kan memang masjid itu tempat memang ya rumah besar kita. Apa saja yang kita ya tidak memungkinkan melakukannya di tempat rumah warga atau ya tempat yang milik umum itu dilakukan di masjid. Tapi kan harus itu tadi kondisional, disesuaikan. Saiki gor ya pirang-pirang kan. Ya nek mainan bola ya di lapangan kan. Mainan apa? Latihan karate apa ya di lapangan gor kan ada. Udah ada sendiri-sendiri. Dulu memang serba fungsional, masjid itu multifungsi. Wa ana sang Dewi Aisyah radhiyallahu anha anna walidatan satu wadon walidata sauda wadon amai sauda kana iku ana iku lah kedue sauda Oba pun apa taruh fil masjid aganat ana sapa sauda sapa walida tu sapa walida iku tak tini teko sapa walida ing ingsun fatahadas monggo omong-omongan sapa walida ing ingsun al-hadis muttafaq. Diceritakan dari Dewi Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya walidah sauda wadon amai sauda karena ia mempunyai rumah-rumahan di masjid kemah. Fakanat ono sapa walidah datang kepadaku ngomong-ngomong ya sapa walidah ini saya al-hadis muttafaq. Jadi perempuan pun boleh di masjid itikaf di masjid. Wa Anas radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu fil masjid dalam masjid atau iku keluputan wa kafaratuha wa tawi kafaroe pusat dafnuha iku mendem pusat muttafaqun alaih. Meludah di dalam masjid hukumnya haram. Ketika meludah di dalam masjid itu kesalahan. Kafarohnya ya menutupinya muttafaqun alaih. Artinya waktu itu belum di keramik, jadi di keduk ditutup. Kalau meludah di masjid, ya bawa tisu, bawa gombalan, sapu tangan sendiri, supaya tidak mengotori masjid. Wa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumu rajulun apa sa'atu kiamat hatta yataba sehingga Mekah-Mekahan yatabaha sehingga bunga-bunga atau pameran sapa annasu wong fil masajid dalam pira-pira masjid akhrajul salat dan milik wasallahu zaima. Tidak akan terjadi kiamat sehingga orang itu berbangga-banggaan, bermegah-megahan siapa orang-orang di dalam masjid. Bangun masjid api-apian. Sekarang sudah di mana-mana masjid megah-megah.
Juk bangga, masyarakat situ bangga, membanggakan oleh gaya masjid api-apian, tapi kosong jamaah. Masjidnya bagus ya, tapi jamaahnya kosong, tidak ada yang berjamaah. Kegiatan di masjid sepi nyenyak. Ya, bangun miliaran, bahkan ada yang triliun, komplit, ada AC, ada pokoknya masjid mayer-mayer. Masjid Madinah itu bagus sekali. Masjid Haram ya, Masjidil Haram juga bagus. Itu ada payung yang otomatisnya ya, atapnya. Terus setiap tiang-tiangnya itu juga dihiasi dengan emas, juga megah-megah. Intinya sudah banyak tanda-tanda yang itu prihatin kita. Harusnya diimbangi masjid itu Mekah dengan banyaknya jamaah, banyaknya kegiatan yang dilakukan di masjid supaya menunjukkan syiar Islam. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu uratan perintah urat umirtu uratan perintah ingsun bitasyidil masajid kelan ngurake pira-pira masjid. Aku tidak diperintahkan untuk memperbagus masjid. Perintahnya kon memakmurkan masjid, meramaikan dengan ibadah, dengan sholat, dengan kegiatan taklim, muta'alim, zikir di situ di masjid. Bukan untuk memegahkan ya masjid, bukan. Wa ana nasradhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bentukake ala yang senapa ujur umati. Ganjarane umat ingsun hatal qadatu sehingga nutuhake ganjaran kalawan sak bobote kerikil yukhrijuha kang ngetokake ing qada sapa rajul minal masjid yang masjid wa butat Tirmidzi wa manzi. Disodorkan kepadaku pahala umatku sampai kotoran yang ia keluarkan. Kotoran itu siapa yang mengeluarkan kotoran tersebut, siapa rajul dari masjid. Artinya nyapu membersihkan masjid. Kalau ada kotoran masjid, satu upah saja, satu nasi, satu ya, upah, apa kan, satu biji upah keluarkan dari masjid, itu suatu pahala besar di situ ada. Disodorkan kepadaku, artinya dilaporkan kepadaku pahala-pahala umatku, meskipun itu berupa satu ya biji dari nasi ya yang seorang rajul keluarkan dari masjid, kotoran apalagi dia tukang marbot masjid, tukang ngepel bersihkan masjid, pahalanya luar biasa, sing ora dibayar loh kan, bayarane ganjaran. Wis bayaran nang donya ya, bayaran nang akhirat ya muga-muga mulih, tapi kan ora banyak seperti orang yang tidak bayar. Wa Nabi Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala nalikane manjing sapa salah sira al masjid ing masjid fala jismu aja lungguh sapa hatta yusolli sehingga salat sapa ahad rakaatane kelawan rong rakaat muttafaqun. Dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu ngendika Rasulullah dawuh ketika salah satu kalian masuk ke dalam masjid maka jangan duduk sehingga ia salat 2 rakaat. Rakaat tahiyatul masjid sunnah ya, sunnah tahiyatul masjid. Meskipun khotib lagi berkhutbah, kamu masuk masjid ya sholat 2 rakaat tahiyatul masjid.
Makruh bagi orang yang masuk masjid tidak tahiyatul masjid. Ada solusi ketika tidak memungkinkan sholat tahiyatul masjid, ya, duduk tapi membaca tasbih, hamdalah, takbir dan hauqalah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha akbar, wa la haula wa la quwwata illa billah. Jika punya wudhu sekali, jika tidak punya wudhu 4 kali. Itu sunnahnya, ya. Jadi tahiyatul masjid itu disunahkan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Tidak ada pertanyaan? Aman? Astaghfirullah. Rabbana